Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita nih ya. Semoga saja untuk kesempatan yang baik ini ya, kita dan juga ternak-ternak kita senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran. Nah, untuk kesempatan sore kali ini rekan-rekan, nanti kita akan coba membahas nih ya, sesuai permintaan dari beberapa teman ya, maksud dari pemberian pakan yang berkualitas dan imbasnya pada endok-endok kita. Nah, nanti ya akan coba kita urai ini, kita bahas bersama, tentunya juga sesuai dengan versi kami yang ada di kandang tower. Nah, untuk masalah pakan ini ya rekan-rekan, memang banyak sekali ya dari rekan-rekan peternak yang mengeluhkan, dikarenakan kita tahu ya, untuk masalah endok ini, masalah pakannya memang sangat boros sekali. Mereka atau rekan-rekan semua ya, banyak sekali yang menggunakan berbagai cara itu, terutama menggunakan pakan alternatif ya, yang jelas bertujuan untuk menghemat masalah biaya pakan. Nah, kalau di kandang kami nih ya rekan-rekan, tentunya sebagian rekan tuh sudah pada paham semua ya mengenai langsung pakan yang kita gunakan selama ini. Terdiri dari katul halus ya, jagung giling, dan juga konsentrat petelur. Dan yang tidak ketinggalan juga ya, kita sering memberikan untuk endok-endok kita itu dengan hijauan. Nah, hijauan tersebut ya rekan-rekan, kita menggunakan daun mengkudu dan juga daun pepaya. Nah, kegunaan dari masalah pakan ini ya, atau fungsi ya, yang kita dapatkan dari pemberian pakan yang berkualitas versi dari kami nih ya, tentunya juga sangat banyak sekali. Nah, yang pertama nih ya, yang sangat penting itu adalah menekan masalah keborosan dari pakan tersebut. Maksudnya, saya berkeyakinan ya, dengan pemberian langsung pakan yang berkualitas, yang mana untuk langsung pakan itu bisa memenuhi untuk kebutuhan nutrisi dari ternak-ternak kita ya. Tentunya hal ini akan menyebabkan hematnya pakan kita. Nah, itulah kegunaan yang pertama dari pemberian langsung pakan yang berkualitas ini. Yang kedua nih, untuk masalah langsung pakan juga ya, tentunya akan berimbas dengan masalah imunitas pada endok-endok kita. Kita tahu ya, dengan memberikan langsung pakan yang bagus, tentunya akan menjadikan untuk imunitas ya, kekebalan dari tubuh ternak-ternak kita itu semakin stabil. Nah, hal ini tentunya untuk mengantisipasi ya berbagai macam penyakit yang pada musim seperti ini ya, itu memang sangat rentan sekali. Makanya dengan kita memberikan langsung pakan yang bagus itu akan bisa membantu meningkatkan imunitas pada tubuh ternak-ternak kita tersebut. Nah, itu untuk yang kedua. Yang ketiga ya, ini fungsi dari pakan yang berkualitas ya, maksudnya adalah memperlancar siklus produksi telur pada indukan-indukan kita. Kita tahu ya, kita beternak entok dengan sistem pembibitan, yang mana masalah produksi telur ya yang dihasilkan oleh indukan-indukan kita itu tentunya akan sangat berpengaruh ya, atau berimbas dengan hasil DOE yang kita hasilkan. Selain itu juga ya, untuk masalah pakan ini tentunya juga akan berimbas dengan masalah berat badan maupun kondisi dari endok-endok kita. Silahkan ya, berikanlah untuk pakan ya, atau takaran pakan pada endok-endok kita ini dengan takaran yang maksimal ya. Dan tentunya juga sudah pernah kita sampaikan berapakah untuk takaran pakan yang ideal terkait dengan ternak endok pembibitan ini. Silahkan untuk rekan-rekan semuanya ya, bisa menyekrol ke bawah, itu sudah banyak tentunya video-video kita ya yang sudah saya jelaskan mengenai takaran pakan yang kita gunakan di kandang tower. Nah, sekarang kita berbicara masalah biaya. Kita tahu ya bahwasanya dengan langsung pakan yang bagus itu juga memang memerlukan biaya yang sangat besar atau agak mahal. Tapi prinsip dasar ya rekan-rekan yang harus kita pahami itu, manakala kita beternak endok ini mengharapkan penghasilan, walaupun tidak kita pungkiri juga ya,
bahwasanya jumlah penghasilan itu pun menjadi prioritas utama kita. Dan yang perlu dipahami juga ya, kita harus bisa membedakan antara penghasilan dan jumlah penghasilan. Kalau yang namanya penghasilan ya rekan-rekan, dengan populasi yang sedikit mungkin ya, untuk masalah penghasilan itu jelas endong ini akan bisa menghasilkan. Tapi kalau kita berbicara dengan jumlah penghasilan ya, atau mengharap untuk jumlah penghasilan yang besar, silahkan untuk rekan-rekan semuanya bisa menambah untuk jumlah populasinya. Nah, itu kita harus bisa membedakan apa yang dinamakan penghasilan dan juga jumlah penghasilan. Nah, kalau bagi saya pribadi itu ya, yang kita harapkan tentunya juga adalah masalah penghasilan. Yang jelas ketika untuk biaya pakan ya, kita keluarkan itu juga akan berimbang atau juga akan berbanding lurus ya dengan hasil yang kita dapatkan. Dan yang pasti ya rekan-rekan semuanya, bahwasanya untuk penghasilan yang kita terima ini setelah dipotong biaya pakan ya, pasti akan ada sisa yang bisa kita jadikan sebagai penghasilan. Kalau masalah jumlah itu ya, tadi sudah saya katakan bahwasanya kesemuanya itu adalah relatif, tergantung untuk jumlah populasi yang kita kelola. Nah, hal ini ya, kenapa saya sampaikan seperti ini, dikarenakan banyaknya rekan ya yang bertanya ke saya untuk mengenai masalah jumlah penghasilan yang kita terima atau yang kita peroleh ya di dalam mengelola usaha ternak endok ini dengan 200 ekor indukan. Nah, itu adalah jawaban saya ya yang saya sampaikan tadi, bahwasanya untuk masalah penghasilan dan jumlah penghasilan itu yang jelas adalah berbeda. Kalau memang kita menghendaki ya untuk jumlah penghasilan itu yang banyak, tentunya juga kita harus mengelola untuk usaha ternak endok ini ya dengan populasi yang besar juga. Tapi kalau dengan populasi yang sedikit ya, bisa mengatakan bisa menghasilkan jumlah penghasilan yang luar biasa, tentunya juga itu perlu kita pertanyakan. Karena apa ya rekan-rekan, banyak sekali dari tutorial ya yang mengatakan bahwasanya untuk ternak endok ini dengan jumlah populasi yang sedikit bisa menghasilkan untuk jumlah penghasilan yang wow atau yang luar biasa sekali. Nah, makanya kita semuanya ya tidak ingin terjerumus ke dalam sesuatu yang mungkin saja belum ada kepastian ya, dikarenakan untuk yang mengatakan tersebut dia pun tidak mempunyai jumlah populasi yang besar. Nah, kalau dia mempunyai jumlah populasi yang besar ya dan mengatakan untuk jumlah penghasilannya dari peternak endok ini luar biasa juga, itu yang perlu kita contoh atau yang memang kita tidak melakukan lagi. Nah, ini ya kalau saran saya ini buat rekan-rekan semuanya, janganlah kita yang pertama kali itu ambisinya ke masalah jumlah penghasilan. Tapi yang terpenting ya rekan-rekan, kita ambisius terlebih dahulu dengan masalah penghasilan. Nah, ini bisa dicoba ya. Silahkan untuk rekan-rekan semuanya beternak endok dengan populasi yang minimal ya atau yang sedikit terlebih dahulu. Nanti apabila dirasakan ya jumlah penghasilannya itu kok mumpuni atau mendapat penghasilan yang bagus ya, silahkan untuk jumlah populasinya itu secara bertahap bisa ditambah. Nah, kenapa ini juga saya sampaikan kembali ya, dikarenakan rata-rata dari rekan-rekan kita itu berfokus terlebih dahulu dengan masalah jumlah penghasilan. Dia mempunyai asumsi ya bahwasanya beternak endok itu dapat menghasilkan ya dengan jumlah penghasilan yang banyak tapi dengan jumlah populasi yang sedikit. Nah, tentunya juga hal ini menjadi pelajaran kita semuanya ya rekan-rekan, dikarenakan kalau kita sudah terjun ya mengelola usaha ternak endok itu, apabila nanti di tengah jalan kita tidak bisa mendapatkan ya apa yang kita cari, tentunya juga akan bisa berhenti dan akan menimbulkan kerugian untuk kita semuanya.
Nah, mungkin hanya itu ya untuk rekan-rekan semuanya, sedikit yang bisa kita sampaikan ini. Semoga saja ada manfaatnya. Tetap semangat di dalam beternak ya. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.